Evangelium Minggu Quasimodo-Giniti, Minggu 7 April 2024. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 2. Topik: kita hidup di dalam terang. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdoa memohon kasih karunia Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat hari yang Tuhan beri. Berkati hati dan pendengaran kami, sehingga mampu memahami firman Tuhan, dan kuatkan kami, sehingga mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Sahabat, marilah kita membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Yohanes, pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Apa yang telah ada semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, Anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini mari kita merenungkan tentang pentingnya hidup di dalam terang. Sebuah topik yang terangkum dengan indah dalam firman Tuhan, khususnya dalam surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes kepada jemaat yang terkasih. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 2 ayat 2, kita dipanggil untuk hidup dalam persekutuan yang erat dengan Kristus, sumber segala terang. Firman Tuhan membawa kita pada pemahaman yang mendalam tentang apa artinya hidup dalam terang.
Terang adalah simbol kehadiran Tuhan. Terang adalah kebenaran Tuhan, serta terang adalah jalan yang kita tempuh dalam hidup ini. Namun, terang tidak hanya berarti menghindari kegelapan, tetapi juga memancarkan cahaya ke dalam kegelapan tersebut. Saudara-saudara yang terkasih, Rasul Yohanes memulai suratnya dengan memperkenalkan Kristus sebagai yang telah ada sejak semula, yang kami dengar, yang kami lihat dengan mata kami, yang kami saksikan dan yang kami raba atau sentuh dengan tangan kami sendiri. 1 Yohanes 1 ayat 1. Kristus adalah sumber terang sejati yang memasuki dunia ini untuk menyelamatkan kita dari kegelapan dosa. Melalui imannya yang kokoh, Rasul Yohanes menyaksikan kuasa dan kemuliaan Kristus yang mengubah hidupnya. Dan dia membagikan kesaksian ini kepada kita, agar kita juga dapat hidup dalam terang yang sama. Namun, hidup dalam terang tidak hanya merupakan suatu keadaan, tetapi suatu panggilan. Panggilan ini meminta kita untuk hidup dalam kebenaran, dalam kasih, dan dalam kesucian. Hidup dalam terang berarti hidup dalam persekutuan dengan Kristus dan sesama. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam kasih, kebenaran, dan kekudusan setiap hari. Rasul Yohanes menekankan bahwa kehadiran dosa dalam hidup kita bukanlah akhir dari segalanya. Kristus Sang Penyelamat telah memberikan jalan keluar bagi kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah adil dan setia, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hidup dalam terang berarti hidup dengan keyakinan bahwa keselamatan kita terjamin oleh kasih dan rahmat Allah yang tidak berkesudahan. Saudara-saudara, mari kita memahami bahwa hidup dalam terang adalah panggilan yang berkelanjutan. Ini meminta kita untuk senantiasa berdiri teguh dalam iman, mengakui dosa-dosa kita, dan hidup dalam persekutuan yang erat dengan Kristus dan sesama. Ketika kita memancarkan cahaya Kristus dalam hidup kita, kita tidak hanya mengalami kehidupan yang penuh makna, tetapi juga menjadi saksi bagi dunia akan kuasa dan kasih Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sebuah kota yang terletak di tepi pantai, hiduplah seorang nelayan tua yang bijaksana. Setiap hari, nelayan itu bangun pagi-pagi dan berangkat ke laut untuk menangkap ikan. Meskipun cuaca seringkali tidak bersahabat, nelayan itu tetap tegar dan penuh semangat. Suatu hari, ketika nelayan itu sedang berlayar di tengah laut, kabut tebal menutupi langit dan membuatnya kesulitan untuk melihat arah pulang. Namun, nelayan itu tidak putus asa. Dia mengeluarkan sebuah lampu kecil yang selalu ia bawa dalam perjalanan dan menyalakannya. Meskipun hanya cahaya kecil, lampu itu cukup untuk memberinya arah pulang ke pelabuhan. Ketika nelayan itu akhirnya kembali ke daratan, orang-orang yang tinggal di sekitar pelabuhan bertanya kepadanya, "Bagaimana kamu bisa menemukan jalan pulang di tengah kabut tebal seperti itu?" Dengan senyum lembut, nelayan itu menjawab, "Sama seperti lampu ini membimbingku pulang, demikian pula iman kepada Tuhan yang menerangi jalan hidupku. Di tengah kabut tebal dunia ini, imanku kepadanya adalah cahaya yang membimbing langkah-langkahku. Kekuatan imanku dalam Tuhan adalah sumber terang yang memberiku ketenangan dan harapan di tengah gelapnya dunia ini." Saudara yang terkasih,
Ilustrasi ini menggambarkan bagaimana iman kepada Tuhan dapat menjadi cahaya yang membimbing kita melalui kesulitan dan kegelapan hidup. Seperti nelayan yang mengandalkan lampu kecilnya, kita juga dapat mengandalkan iman kita kepada Tuhan sebagai sumber terang yang memimpin kita dalam setiap langkah hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup di dalam terang Allah. Sebuah terang yang menerangi jalan kita dalam kebenaran, kasih, dan kesucian. Firman Tuhan menegaskan bahwa Kristus adalah sumber terang sejati yang memasuki dunia ini untuk menyelamatkan kita dari kegelapan dosa. Hidup dalam terang bukanlah sekedar menghindari kegelapan, tetapi juga memancarkan cahaya ke dalam kegelapan tersebut. Panggilan untuk hidup dalam terang adalah panggilan yang berkelanjutan. Ini meminta kita untuk senantiasa berdiri teguh dalam iman, mengakui dosa-dosa kita, dan hidup dalam persekutuan yang erat dengan Kristus dan sesama. Saudara, ketika kita memancarkan cahaya Kristus dalam hidup kita, kita tidak hanya mengalami kehidupan yang penuh makna, tetapi juga menjadi saksi bagi dunia akan kuasa dan kasih Allah. Dengan demikian, marilah kita terus memelihara iman, berdoa, dan hidup dalam persekutuan dengan Kristus, agar kita dapat hidup dalam terang Allah. Hidup dalam terang bukan sekedar pilihan, tetapi panggilan yang harus kita terima dan kita laksanakan setiap hari dalam hidup kita. Semoga kita semua dapat menjadi saksi-saksi cahaya terangnya di dunia yang penuh kegelapan ini. Dan semoga kasih dan damai sejahtera Allah senantiasa menyertai kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kehadirat-Mu di tengah-tengah kami pada saat ini. Saat kami merenungkan firman-Mu tentang hidup di dalam terang, kami mengaku bahwa Engkau adalah sumber terang sejati yang memancarkan cahaya ke dalam kegelapan di dunia ini. Terima kasih atas rahmat-Mu yang tak terbatas, yang telah menyelamatkan kami dari kegelapan dosa melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami memohon agar Roh Kudus-Mu senantiasa memimpin dan menguatkan kami dalam perjalanan hidup kami, agar kami dapat terus hidup dalam terang-Mu. Bimbinglah kami ya Tuhan, untuk tetap teguh dalam iman, mengakui dosa-dosa kami, dan hidup dalam persekutuan yang erat dengan Kristus dan sesama. Jadikanlah kami sebagai cahaya yang memancarkan dan menerangi dunia ini, sehingga kami dapat menjadi saksi-saksi bagi kemuliaan-Mu di tengah bangsa-bangsa. Terima kasih atas segala berkat yang Engkau curahkan ya Tuhan. Semoga kasih dan damai sejahtera-Mu senantiasa menyertai kami semua. Amin.